Selamat malam Jemaat Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui renungan malam saat ini, edisi Senin 3 Agustus 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah persembahan hati. Sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Sepanjang hari mulai dari pagi hingga pada malam hari ini, kemurahan Tuhan boleh kami alami dalam berbagai aktivitas yang kami boleh selesaikan. Tuhan berkenan atas semuanya itu, dan biarlah bermanfaat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman pada malam hari ini. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diperdengarkan dengan benar, dan kami pun memahaminya. Dan lewat firman-Mu ini, iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah, kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub,
apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia berangkat dengan Laban. Ia berkata kepada saya ulang ayat 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat ini? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku tidak bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ayatnya yang ke-42 dari pembacaan kita. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42,
secara khusus ayatnya yang ke-42 dalam satu tuntunan tema perlindungan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita ada hingga pada malam hari ini tentu dalam sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan melindungi kita. Aktivitas boleh kita selesaikan sepanjang hari ini, semua karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bahwa apakah sepanjang hari ini kita tidak pernah menemui masalah? Apakah sepanjang hari ini tidak ada kendala-kendala yang diperhadapkan kepada kita dalam menyelesaikan sejumlah tugas dan tanggung jawab kita? Tentu kalau kita jujur, kita akan mengatakan banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi syukur bahwa itu boleh terlewati dengan baik. Dan malam hari ini kita akan melihat satu sosok yang sangat terkenal dalam perjanjian, kitab perjanjian, khususnya kitab Kejadian, yaitulah sosok seorang Yakub. Yakub ini hidup dan bergaul bersama dengan orang tua, dalam hal ini mertuanya. Bahkan dikatakan bahwa kehadiran Yakub di tengah-tengah kehidupan mertuanya saat itu sungguh sangat menyukacitakan, karena ternyata Laban yang adalah mertuanya mendapatkan sejumlah harta kekayaan. Kambing domba semakin bertambah, yang pasti bahwa kekayaan Laban semakin bertambah pula. Tetapi apakah dengan demikian lalu Yakub ini tidak punya keinginan untuk berpisah dari mertuanya sendiri, yakni Laban? Kalau kita perhatikan pembacaan sebelum ayat 22 ini, sudah dikisahkan bahwa Yakub telah merencanakan bersama dengan istrinya bagaimana meninggalkan orang tuanya, dalam hal ini Laban sebagai orang tua dari istri Yakub. Nah, mereka bersepakat supaya mereka bisa memisahkan diri. Tapi ternyata bahwa bagi Laban, ia tidak siap, tidak mampu menerima sikap dan cara yang dilakukan oleh Yakub untuk meninggalkannya. Ya, mungkin biasalah dalam kehidupan sebuah keluarga, ya rasa-rasanya sebagai orang tua kita enggan untuk berpisah dengan anak-anak kita, sekalipun mungkin mereka sudah berkeluarga. Tetapi sebuah kenyataan bahwa demi masa depan mereka, juga mereka rindu bagaimana menata kehidupan keluarga dengan baik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa keputusan Yakub untuk meninggalkan Laban ini ternyata tidak seindah dengan yang ia pikirkan, karena ternyata bahwa Laban mengikutinya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ialah ketika Laban menuduh Yakub bahwa ia yang membawa terafim milik Laban. Ya, terafim ini yang kalau dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai patung berhala, khususnya dewa keluarga yang sangat berharga bagi keluarga Laban saat itu. Ya, Laban berpikir bahwa patung itu dibawa oleh Yakub, tapi ternyata dalam kisah ini dikatakan bahwa yang membawa itu adalah Rahel, istrinya sendiri. Dengan cara bagaimana ia menyembunyikan, dan ketika Laban itu menggeledah kemah mereka, Laban tidak menemukan, karena Rahel juga ini cukup pintar bagaimana menyembunyikan sehingga itu bisa tidak didapati oleh Laban. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mereka menganggap bahwa terafim ini atau dewa patung berhala yang dibawa oleh Rahel ini bisa menolong mereka. Iya, karena tentu bahwa dalam paham mereka pada saat itu, dewa berhala atau patung-patung
mereka menganggap bahwa bisa menyelamatkan. Tetapi bagi Yakub sendiri menyadari bahwa pertolongan Allah, perlindungan Allah akan menyertai dan menuntun perjalanannya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 2-4, jelas sekali bagaimana Yakub punya keinginan untuk membuang terafim itu karena dianggap tidak berguna dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Fokus Yakub pada saat itu ialah mengimani dalam kehidupannya bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka akan memelihara dan melindungi perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Dan hal inilah yang menjadi contoh kehidupan beriman yang patut kita teladani hingga pada saat ini. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah akan selalu bekerja dan berkarya tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Sehingga jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita, perlindungan Allah dalam kehidupan ini. Ia selalu memakai cara di luar dari apa yang kita pikirkan. Ia punya cara di luar dari apa yang kita bayangkan untuk melindungi dan memelihara kita. Kalau Allah tidak berpihak kepada Yakub, bisa saja Laban akan terus mengejar dia, Laban akan terus marah kepadanya. Tetapi yang terjadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24, apa yang Tuhan katakan kepada Laban. Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Itu bertanda bahwa Allah menyertai Yakub, Allah melindungi Yakub sehingga ia terlepas dari amarah Laban pada saat itu. Dan biarlah ini juga menjadi keyakinan kehidupan kita bahwa Allah akan terus melindungi kita dalam berbagai bentuk kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang terus mengasihi kami dan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami tidak terlepas dari masalah, pergumulan bahkan tantangan yang terjadi. Tetapi di dalamnya pula kami terus mengimani bahwa kasih Allah terus dinyatakan. Dan itulah yang boleh kami renungkan bersama melalui kisah kehidupan Yakub. Bagaimanapun cara Laban untuk mengejar, tetapi di dalamnya kasih Tuhan menolong dan menguatkan dia. Sehingga tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya tidak terbukti. Sebagai bentuk bahwa Tuhan menolong dan menyertai kehidupan Yakub. Dan biarlah ini Tuhan terus menjadi keyakinan iman kami bahwa Tuhan akan terus menjadi perlindungan bagi kami. Di tengah-tengah berbagai ancaman kehidupan yang terjadi, yakinkan kami bahwa Engkau selalu hadir menjadi penolong yang setia bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, tuntun mereka untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan setiap harinya kiranya itu berbuah baik dalam kehidupan keluarga mereka, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih kami terus berdoa untuk berbagai pergumulan yang terjadi. Pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena duka cita, pergumulan karena beban kehidupan, bahkan hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Ke dalam tangan Tuhan kami terus menyerahkan semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan menguatkan dan menopang kami, sehingga pergumulan yang kami alami tidak membuat iman kami jauh dari Tuhan, melainkan semakin kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Pun kami boleh bersyukur bersama dengan sejumlah jemaat-Mu yang hari ini boleh menikmati sukacita melalui pertambahan umur. Berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka untuk terus bersyukur bahwa hidup ini ada karena anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh memanfaatkan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Pun bersyukur untuk kesembuhan dari penyakit, bersyukur untuk kesuksesan dalam pekerjaan,
kesuksesan dalam pendidikan, bahkan berbagai berkat Tuhan yang terus dinyatakan. Ajarkan kami untuk tidak lupa diri atas semuanya itu, melainkan kami terus yakin bahwa itu hanya mungkin terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Dan terus kami berdoa kepadamu untuk anak-anak titipan Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing. Beri kami kemampuan selaku orang tua, baik ayah dan ibu, untuk terus menjadi pendamping yang setia bagi mereka. Seiring dengan waktu yang berjalan, mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan mereka yang berjuang dalam pendidikan kiranya boleh berhasil. Dan juga mereka yang sementara mencari lapangan kerja, biarlah Tuhan membuka jalan yang baik. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan ketika kami terus membawa diri kami dengan penuh ketulusan. Dan biarlah lewat kehidupan keluarga kami masing-masing, nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan terus dinyatakan. Kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini dalam pelayanan kami bersama-sama, Tuhan menopang dan memberkati kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjalankan semua itu dengan sukacita, dan biarlah hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kondisi yang kami hadapi bersama dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk terus menjaga diri masing-masing, bahkan juga mematuhi sejumlah aturan-aturan yang ada. Dan biarlah rantai penyebaran ini boleh terputus dan kami dimungkinkan untuk kembali menjalani aktivitas dengan normal, dengan baik. Terlebih kami dimungkinkan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah seperti yang kami lakukan selama ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga kami sepanjang malam ini. Kiranya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Di dalamnya nama Tuhan kami muliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang bersyukur. Semua ini kami bawa bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati, salam sehat.